Assalamualaikum Abah Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya nih Bah. Alhamdulillah saya. Dan pagi hari ini di Ahad pagi ini yang cukup cerah. Tentu bab-bab yang kita bahas juga akan sangat bermanfaat untuk Mitra Pas. Anda Mitra Pas juga bisa bergabung bersama kami masuk di SMS dan WhatsApp 085277999101, juga telepon di 0295385877. Juga pastinya Mitra Pas untuk Anda yang ada di luar daerah bisa streaming kami di www.pasfmpadi.com. Juga bisa simak tayangan live audio visual kami di fanpage Facebook kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, Abah dan juga Mitra Pas pagi hari ini kita membahas tentang anjuran dalam mencintai Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang cinta ini berarti kan sangat luas cakupannya begitu, Abah ya. Iya. Monggo silakan, Bah. Dan cinta ini yang menjadikan semangat. Apapun itu ya. Mencintai Allah, iya. Betul. Kalau mencintai sesuatu kan disitulah magnetnya. Jadi dengan cinta itu menjadi magnet dan kekuatan yang paling tinggi. Sholat kalau dengan cinta maka sholatnya semangat. Nah itu. Kerja dengan cinta, kerjanya semangat. Rumah tangga dengan cinta, semangat. Termasuk dengan hadir ke sini kan juga karena cinta, Bah. Ya? Nah, betul sekali. Kalau tidak karena cinta pasti enak tidur gitu ya. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bima syiatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ila hadrati jamil masyayikhina wa muallimina wa murabbi rakhina, khususan muallifi hadzal kitab syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-targhibu fil hubbi fillahi ta'ala. At-targhibu tawi anjuran tadi demen fil hubbi ing dalem tresno seneng fillahi ing dalem Allah Ta'ala. Ini kita sampai ke bab anjuran di dalam cinta, di dalam mencintai dan mencintai yang karena Allah. Kita pernah kenal istilahnya akhina fillah. Akhina fillah, akhi fillah. Artinya saudaraku di dalam Allah. Akhina fillah artinya saudaraku di dalam urusan-urusan peribadan kepada Allah. Istilah orang Jawa ya, dulur ketemu rino. Nah itu ya, dulur ketemu rino dalam urusan perjuangan di jalan Allah. Baik, hadis pertama dalam bab ini, An Anasin radhiyallahu anhu, lan kaceta saking sahabat Anas radhiyallahu muga paring ridho sinten Allahu Gusti Allah anhu saking anhu ing Anas. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi qala ngendikan Kanjeng Nabi, salasun utawi telu man utawi sapane wong kunna iku ana apa telu fing daleman ya halawatal iman ing manise iman. Halawah niku manis. Sebentar.
ada 3 hal yang 3 itu ada dalam pribadi seseorang, maka dia akan menemukan halawatul iman, manisnya iman. Manis itu ya ini satu bahasa majas, beriman dengan enjoy, ya gitulah. Jadi ketika 3 itu ada dalam pribadi seseorang, salasun man kunna fihi, yaitu 3 hal, tidak boleh 1 tapi 3 kesemuanya. Ketika ada dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa itu? Man utawi sapane wong kana iku lamun ono sapa Allahu Gusti Allah wa rasuluhu lan rasul Allah uhibba iku den demeni ilaihi maring man. Uhibba iku luweh den demeni ilaihi maring man mimma saing perkara siwahuma ing saliyane Allah lan rasul. Pertama, jika Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh orang itu melebihi semuanya. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai mengalahkan semuanya. Artinya cintanya, semangatnya, apa yang dia perbuat hanya karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Pasti dia telah menemukan halawatul iman. Konkretnya gimana? Ini yang sulit itu. Ya sederhananya walaupun berat tapi tetap menjalankan. Walaupun sulit tapi tetap bertahan. Walaupun tersakiti masih tetap melakukan. Ini kan motivasi melakukannya wong gak ono bayarane upamane. Gak ono upahane gitu ya. Tapi tetap menjalankan. Biasanya orang yang semacam ini di dalam hatinya dia hanya berkata begini, yo mbok menawa wae dalan iki tak lakoni tetep muga-muga aku untuk rahmati Gusti Allah. Ya muga-muga aku diwelasi Allah wis tak lakonane. Nah, orang yang semacam ini menjalankannya karena cinta. Wong genah berat, sulit, aduh, rekoso, gak ono apa-apane. Tapi tetap menjalankan. Nah, itulah namanya cinta itu. Dan cinta tentunya satu paket Allah dan Rasulnya. Allah yang perintah, Rasul adalah utusan panutannya. Karena kalau kita hanya mencintai Allah tok tanpa Rasul, tentu itu ditolak oleh Allah. Begitu juga ketika mencintai Rasul tok tanpa Allah juga itu sia-sia. Maka ada ayat khusus tentang cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayat. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian semua mencintai Allah, maka harus mengikutimu. Karena Quran itu lawan bicaranya adalah Rasulullah. Allah berkata pada Rasulullah, katakan kalau memang seluruh manusia ini, hamba ini mencintai Allah, maka dia harus mengikutimu Kanjeng Nabi. Fattabi'uni. Maka mereka harus mengikuti Nabi dalam mencintaiku. Jadi praktek cinta itu berarti macam-macam. Wujud cinta itu berbeda. Ekspresi mencintai itu bisa berbeda. Maka masing-masing orang nanti punya kreasi dalam mencintai Allah, punya action dalam mencintai Allah. Nah, hal itu yang tidak diinginkan Allah. Kamu kalau mencintai Allah, bukti cinta pada kamu harus niru Nabi. Bisa dimaknai sederhana, bagaimana cara mencintai Allah? Anutlah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mencintai Allah? Aplikatifnya seperti apa? Nah itu.
Jangan ngarang sendiri, membuat cara sendiri, tapi tirulah Rasulullah. Sehingga kalau mencintai Allah dengan cara Rasulullah, maka Allah pun akan menerima cinta itu. Bukan hanya itu, kalau cintanya sudah diterima, maka seluruh dosanya pun diampuni oleh Allah. Nah itu. Maka ketika Allah dan Rasulnya adalah menjadi hal yang lebih dia cintai, diutamakan, maka sesungguhnya orang itu telah mendapatkan halawatul iman. Sehingga dia sudah tidak butuh pujian, direndahkan dia tetap menjalankan, kemudian disanjung pun dia tidak akan besar hati, direndahkan dia tidak akan menjadi rendah, ditinggikan dia pun biasa, karena tujuannya adalah Allah dan Rasulnya. Nah, kan Masya Allah itu. Kemudian yang nomor 2, wa ayyuhibbu lan ing yento nyenengi sapa wong fillah ing dalam Allah, wa yabghudlan gedeng sapa wong fillah ing dalam Allah. Ini malah ngejleng. Lanjutnya hadis men sewu, wa man ahabba abdan la yuhibbu illa lillah. Wa man lantas sapana ahabbu iku luweh nyenengi sapa man abdan ing kawula la yuhibbu kang ora nyenengi sapa man la yuhibbang orang nyenengi hu ing abad illa lillah kecuali kedue Allah. Nomor 2, dia mencintai seseorang dan tidak akan mencintai kecuali karena Allah. Maksudnya kalau mencintai ya karena Allah. Kenapa aku cinta kamu? Karena diperintah Allah aku untuk mencintaimu. Kenapa? Kamu orang solih, kamu orang baik. Jadi bukan karena tampan wajahnya, banyaknya harta benda, tapi karena kebaikan budinya. Maka dari hadis ini kemudian ada lagu Cintai Aku Karena Allah itu ya. Ya, mencintai karena Allah itu maksudnya ya bukan karena harta bendanya, pangkat kedudukannya, rupa dan eloknya, bukan, tapi karena kesolehannya. Seperti kalau anak mencintai orang tua itu cinta karena Allah memerintahkan anak harus mencintai orang tua, itu cinta karena Allah. Kemudian istri mencintai suaminya ketika sudah berumah tangga, itu namanya cinta karena Allah. Katakan suaminya sudah miskin, sakit-sakitan gitu ya, atau tidak berpenghasilan tapi masih cinta. Saya kira itulah sesungguhnya cinta itu. Kalau di saat kaya, mapan, dicintai itu mah wajar, pasti karena sesuatu. Maka cinta itu teruji di saat seseorang tidak punya apa-apa. Pasangan suami istri kok saling mencintai, saling menguatkan, saling hidup bersama dan memberi support dan kehangatan di saat dia tidak siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Nah, itulah sesungguhnya cinta itu. Tapi ketika semuanya ada, semuanya mudah, kok saling mencintai, ya pasti itu satu hal yang wajar karena adanya sesuatu. Nah, maka orang-orang yang sudah mendapatkan manisnya iman tentunya mencintai seseorang pun tidak akan mencintai kecuali hanya cintanya karena Allah. Wa man lan taisapana yakrohu kang sengit sapa man ayyauda ing yen to balik fil kufri ing dalam kufur ba'da an anqadhahu ing dalam sakbatin ing yen to nolong ing man sinten Allah Gusti Allah minhu saking kufur. Kama kene perkara yakro kang gedeng sapa wong ayan ayuk dafa ing yen to apa ing nglempar sinten Allah
finnar ing dalam neraka. Kemudian yang nomor 3, orang yang mendapatkan halawatul iman adalah dia tidak suka kalau dia harus kembali pada kekufuran setelah ditolong Allah. Seperti halnya dia tidak suka kalau dia dilempar dalam neraka. Ya, 3 hal ini menurut hadis Anas adalah tanda orang yang telah mendapatkan manisnya iman. Sekarang wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, salah sunutai telu man kunna fihi wajada halawatul iman wa ta'mah. Ada 3 hal, barang siapa yang 3 ada dalam pribadi seseorang, sesungguhnya dia telah mendapatkan manisnya iman dan rasanya iman. Apa itu? Ayakunna Allahu wa rasulahu ahabbu ilai mimma siwahuma. Adalah ketika Allah dan Rasulnya adalah menjadi hal yang lebih dicintai mengalahkan semuanya. Yang nomor 2, wa ayyuhibba fillah wa yaqdubu fillah. Dia kalau dia cinta dan benci pun karena Allah, atau ketika dia cinta dan harus benci pun hanya di jalan Allah. Mencintai di jalan Allah, kalaupun marah pun di jalan Allah. Kemudian wa ayyuqadha naran azimah fa yaqa'u fiha ahabbu ilahi min ayyushrika billahi syai'an. Yaitu ketika dia ketika dia takut dimasukkan ke dalam neraka, seperti takutnya dia berbuat syirik kepada Allah. Nah, ini hampir sama, redaksinya berbeda ya. Nanti selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lan kacerta sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kala ngendikan Abi Hurairah, kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha satene Gusti Allah taala yaqulu iku dawuh sinten Allah yaumul qiyamah ing dalem dina kiamat. Aina al-mutahabbuna bijalali. Aina iku ana endi sapa al-mutahabbuna wong kang padha saling seneng tresno-tresnonan bijalali kelawan keagungan ingsun al-yauma ing dalem dina udzilluhum ngiyup-ngiyup ingsun hum ing mutahabbuna fi dzilli ing dalem ipan ingsun yauma ing dalem dina la dzilla kang ora ana iyup-iyupan illa dzilli kecuali iyup-iyup ingsun. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kelak di akhirat itu orang yang tahabbuna fillah, orang yang saling mencintai di dalam urusan Allah, di dalam ketaatan kepada Allah, itu akan dicari Allah. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang-orang yang saling mencintai, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mensupport, saling membantu di dalam keagunganku, di dalam rahmatku, di dalam jalanku, di dalam pilihanku. Di hari tidak ada yang bisa memberi naungan kecuali hanya naunganku, yaitu dari kiamat. Nah, maka dalam hadis lain maka dari banyak hadis ini kita bisa menyimpulkan puncak dari semua agama sesungguhnya adalah kasih sayang, mencintai. Orang tidak dianggap beragama kalau dia tidak bisa mencintai orang lain seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Maka puncak dari semua agama adalah kasih sayang, apalagi Islam. Maka umat Islam jangan sampai terpinggirkan, termarginalkan tentang cinta sehingga tidak punya hari cinta. Sehingga cinta ini, kasih sayang atau kasih sayang ini diklaim oleh agama lain, bahkan dibikinkan hari kasih sayang, hari Valentine itu ya. Enggak, Islam sudah lebih daripada itu. Islam mengajarkan setiap saat, setiap waktu terhadap siapa saja kita harus mencintai.
Tentunya cinta itu cinta yang didasari karena perintah Allah, karena Allah, cinta yang halal, cinta yang benar, mencintai yang tepat kepada orang, jangan sampai salah mencintai juga. Nah, makanya dalam hadis ini cinta itu ada bahasannya tersendiri. Ada bahasan dan penjelasan tersendiri. Nah, sehingga di akhirat kelak orang-orang yang saling cinta di dalam Allah, saling support di dalam Allah, saling menguatkan, ini dicari Allah, akan mendapatkan naungan khusus di hari tidak ada naungan. Bahkan dalam hadis lain, kelak di akhirat itu ada sekelompok masyarakat yang membuat seluruh penduduk akhirat terheran-heran. Saya sebut onran-onran sok ning akhirat. Kenapa? Karena dia ditempatkan di tempat yang tinggi, tempat yang dari cahaya, yang wajah mereka bersinar, bajunya pun terang benderang. Padahal mereka laisun nabiyyin wa syuhada, bukan para syuhada, bukan para nabi. Dipanggil rame-rame teng akhirat. Man haula, mereka itu siapa ya Rasul? Itu umatnya Rasul yang tahabbuna fillah wa taghadduna fillah. Itu umat Nabi yang saling mencintai di dalam urusan Allah, di dalam ketaatan kepada Allah. Andaikan membenci pun karena Allah. Ini kan sulit. Orang sekarang itu mudah bermusuhan, mudah membenci. Beda tuh satu keluarga, seayah seibu bermusuhan. Apalagi sepupu nggak kenal, bermusuhan. Kok apalagi yang beda partai politik, gebuk-gebukan. Beda tempat ngaji itu loh. Kayak musuh. Satu suka ngaji ke Kiai A, yang satu ke B. Ketemu itu kayak nggak ada baiknya. Saling membenci, saling mencaci, saling tajassus, saling mencari kekurangan. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Dan jangan sampai dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak akan ada kebaikan, tidak akan ada kemuliaan, tidak akan ada iman di dalam hati yang membenci. Tidak ada halawatul iman wa ta'muhu di dalam hati yang suka membenci. Ini ingat-ingat. Maka puncak dari semua agama adalah mencintai, berkasih sayang. Ada satu tokoh yang sangat fenomenal dan hidup ada di tengah kita ya. Namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Seolah-olah sampai detik ini belum ada tokoh yang selevel beliau, yang bisa menyamai beliau ataupun melebihi tentang hal pandangan hidup, ajaran hidup, perilaku hidup, yang menselaraskan seluruh makhluk dalam posisi yang sama sebagai hamba Allah, apapun agama, suku, bangsa, warna kulitnya, yang ketika diperlakukan tidak adil dia harus membelanya, ketika termarginalkan dia harus mengangkat, mensejajarkannya, ketika mereka direndahkan dia harus meninggikannya. Karena apa? Cinta. Nah, kesetaraan cinta sebagai hamba Allah, mencintai karena Allah, andaikan benci pun karena Allah, itu Masya Allah. Maka kemuliaan Syekh Abdurrahman Wahid Gus Dur sampai detik ini, makomnya, pesariannya tidak pernah henti dikunjungi oleh manusia dari berbagai macam latar belakang, bahkan yang beda agama sekalipun, yang beda negara sekalipun, yang beda suku sekalipun, mencintai beliau semua.
Karena apa? Hidupnya untuk mencintai, maka wafatnya pun akan dicintai. Nah, kalau kita hidupnya penuh dengan benci, beda partai politik wis guweding, beda kiai tukaran guweding, apalagi kok beda wis Masya Allah. Naudzubillah, jangan ya, menjadikan kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan. Percuma punya iman kalau hatinya penuh dengan benci. Nah, ini yang perlu dihati-hati. Di saat polemik nasab, ini menjadikan benci dan cinta tumbuh. Yang mencintai semakin gila, yang membenci pun semakin gila. Dan sayangnya yang saling klaim mereka mencintai dan membenci ini juga saling membenci di antara sesama. Ini yang paling rugi. Diskursus di tengah masyarakat terjadi 3 tahun belakangan ini. Sampai detik ini tidak ada selesainya. Mereka saling menguatkan, saling mendalilkan, saling perang argumentasi, perang opini, bahkan perang gambar, bahkan banyak yang perang fisik hanya untuk mencintai. Dan yang satu tidak mau salah mencintai karena cinta. Sehingga ketika merujuk pada kata Agnes Monica, cinta itu tak pakai logika gitu. Orang cinta itu gendeng gitu. Ya, orang cinta itu gendeng. Mencintai itu bodoh. Karena cinta tak pakai logika, kan bodoh itu. Sehingga mereka ya banyak yang ngawur ketika mencintai itu, karena cinta tidak pakai lo. Nah, harusnya cinta itu menggunakan logika agar tidak salah mencintai. Lah, yang cinta tidak pakai logika itu yang berpotensi salah mencintai gitu loh. Nah, gitu. Contoh logikanya, seseorang atau istrinya orang, ya gitu kan, tidak boleh kita cinta. Berarti kalau kita cinta kan berarti tidak pakai logika. Haruslah logikanya, oh iya sudah istrinya orang. Nah gitu kan. Nah itu. Maka ayo kita besarkan cinta, tebarkan cinta, dan semangat mencintai. Cintailah semuanya hanya karena Allah. Mencintai di jalan Allah, jangan juga sampai salah mencintai gitu ya. Semoga kita bisa menebarkan cinta terhadap yang patut dan layak untuk dicintai. Oke, indah sekali bahasanya pagi hari ini Abah ya. Kalau tentang cinta mah orang mah jadi cerdas gitu ya. Kedua, yakni sesi tanya jawab, sesi diskusi. Monggo silakan untuk Mitra Pas bisa bergabung di pagi hari ini, dan kita masih membahas mengenai anjuran dalam mencintai Allah, Mitra Pas. Dan pagi hari ini nampaknya sudah berdering telepon kita di pagi ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alfi. Iya, dari Gunung Wungkal, Pak Abdullah, nggih? Iya. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah Yai. Waalaikumsalam Ini tadi perbincangannya antara cinta dan mencintai ya, karena Allah. Ini berarti nyun perso Abah Yai ini. Seandainya ada 2 insan yang menanamkan cinta itu tulus, ikhlas, dan suci. Setelah menyampai di perjalanan, sudah lama istilahnya menjalin cinta dan mencintai itu ya. Di antara 2 insan itu salah satunya itu entah itu ada suatu kebencian, entah ada suatu kurang mengindahkan gitu ya. Tapi cinta itu sudah saling sama-sama mencintai istilahnya. Di dalam tengah perjalanan yang sudah lama itu, di antara salah satu itu membenci atau kurang indah, itu tingkat mandorotnya seperti apa, Pak Yai? Mohon ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau konsep mencintai dan memiliki itu kan harus nikah dulu. Kalau terhadap lawan jenis, maka apa itu ayatnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Jadi ketika
mencintai, kemudian dia menikahi, maka akan ada mawaddah warahmah. Jadi bukan cinta dulu, tapi dari bertanggung. Maka sifat tanggung jawab itu, tanggung jawab mencintai diwujudkan dengan menikahi, kemudian menafkahi, maka akan lahir sakinah mawaddah. Sakinah itu bahagia, keharmonisan. Mawaddah itu penuh dengan cinta, warahmah dan kasih sayang. Jadi dari bisa dimaknai begini, kalau kita ingin dicintai ya kita harus tanggung jawab terhadap apa yang mestinya kita bertanggung jawab. Ya, taruhlah yang simpel adalah masalah rumah tangga ya, cinta. Tentu cinta yang diridhai Allah ada cinta yang halal, mencintai yang dianjurkan. Jadi litaskunu ilaiha wa ja'ala, litaskunu ilaiha. Jadi dengan menikah itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum. Ketika mencintai kemudian diwujudkan dengan tanggung jawab menikahi, menafkahi, menyukupi, maka dari situlah timbul lahir mawaddah warahmah. Dari kata wujud, mawaddah, wadud, cinta, mawaddah, saling mencintai, banyaknya cinta, bertaburan cinta, warahmah dan kasih sayang. Nah, dalam perjalanan ternyata cintanya hilang. Iya, karena cinta itu kan akibat ya dari tanggung jawab. Karena ada actionnya lelaki bertanggung jawab, kemudian dari tanggung jawab itu melahirkan cinta. Berarti ketika hilang tanggung jawab maka bisa hilang juga cinta. Konsekuensi berarti. Bisa disebut cinta itu datang dari dampak baik yang pernah kita lakukan. Cinta itu bisa hadir karena sifat baik yang kita tunjukkan, tanggung jawab yang kita tunjukkan, sehingga akan ada cinta. Maka istilahnya, maka cinta itu perlu dirawat. Dirawat agar tetap saling mencintai bagaimana, maka rawatlah cinta itu. Nah, kalau toh nanti ternyata sudah tidak cinta, berarti dia merasa tanggung jawabmu kurang, tanggung jawab kita kurang. Pasti ada alasan kenapa dulu cinta sekarang tidak. Pasti ada hal yang mereka tidak setuju atau tidak cocok atau merasa kurang. Maka hati-hati kamu suami itu. Ya, sepinter-pinterlah merawat cinta. Ya. Karena hati manusia itu nama dari dalam bahasanya qulbun. Bukan kalbun. Kalau kalbun maknanya anjing. Qulbun. Qolaba yaqlibu qulban. Bimakna bolak-balik. Maka hati orang itu berbolak-balik. Sekarang mencintai, besok bisa benci. Tadi benci, nanti bisa cinta, dan sebaliknya. Maka tidak ada yang ideal dalam cinta itu. Tergantung, bisa bilang begitu. Tergantung. Seorang istri dulu sangat mencintai suaminya. Suatu saat bisa menjadi orang yang paling dibenci adalah suaminya. Dan sebaliknya. Tergantung situasi. Nah, maka disinilah agar cinta itu tidak lekang karena situasi, tidak hilang karena satu kondisi, maka cintailah segala sesuatu karena Allah. Karena Allah. Andaikan berpisah pun karena Allah. Nah, ini yang dimaksud kenapa kalau mencintai harus karena Allah. Yaitu agar cintanya itu abadi. Tidak lekang karena waktu, tidak rusak karena situasi. Bayangkan dulu si istri begitu mencintai suaminya karena satu muda, kaya.
muda, kaya. Siapa yang nggak cinta? Begitu suaminya jatuh miskin, sakit, apakah masih mencintai? Nah, disitulah akan teruji cinta itu. Nah, maka beruntunglah para suami yang mempunyai istri yang cintanya sekuat lem Korea. Ya, bukan seperti lem Indonesia, mah mudah ucul. Iya, kalau lem Korea sekali nempel susah Oh, banget itu. susah. Maka bersyukurlah. Nah, maka konsep mencinta itu Nabi juga menyarankan, cintailah kekasihmu sedang-sedang saja, bencilah musuhmu sedang-sedang saja. Sebaiknya sikap mencinta itu juga jangan berlebihan terhadap apa saja, kecuali Allah dan Rasulnya. Itu boleh berlebihan. Itu pun bisa gila, kan namanya majdub itu, orang yang mencintai berlebihan juga. Nah, pasti ada gejolak jiwa, perubahan psikologi dalam mencintai itu. Maka Oke. istilahnya proporsional. Oke, dan satu hal yang proporsional tentu akan lebih apa ya? Yang pasti lebih enak gitu Lebih ya, Bang. enak ketika nanti dikecewakan juga tidak begitu kecewa, ketika dibahagiakan juga tidak lupa diri. Betul. Dan yang pagi hari ini juga sudah bergabung ini dari Kayen. Assalamualaikum dari hamba Allah di Kayen yang punya 3700. Mau tanya Abah, mohon pencerahannya mengenai polemik nasab dan pandangan pribadi Abah tentang polemik nasab ini, matur nuwun. Nasab itu istilah yang sering digunakan berhubungan dengan asal-usul manusia. Jadi asal-usul manusia ada itu bisa di atau asal-usul sejarah manusia atau sejarah keberadaan manusia. Itu bisa dideteksi dengan namanya ilmu nasab. Berarti saya ada itu kan pasti ada yang mengadakan. Siapa? Tentunya orang tua saya. Orang tua saya pasti kakek saya. Kakek pasti buyut saya. Buyut pasti canggah saya. Canggah wareng saya. Udep-udep gantung siwur. Klopak sendek. Tibok bosok. Galeh asem. Apalagi terus itu. Nah, itu namanya nasab. Mata rantai keberadaan seseorang yang menghubungkan dengan seseorang itu namanya nasab. Tentu orang-orang besar itu keberadaannya pasti terbaca oleh sejarah. Apalagi gelarnya ulama itu pasti mengajar, menulis. Nah, ulama itu orang-orang yang ahli ilmu itu kan, ada yang memang ar-rasikhuna fil ilmi, dia memang berkompeten, berkecimpung dalam hal ilmu, dia membaca, dia mengajar, dia menulis. Itu akhlak, karakternya orang alim begitu, membaca, mengajar, menulis. Atau ada yang membaca tok, tapi nanti kan tetap ada yang siapa mas? Orang sekelilingnya atau orang setelahnya. Artinya secara tabiat manusia, keberadaan manusia itu akan tercatat oleh sejarah, baik yang sifatnya internal dari dia sendiri atau eksternal orang lain yang membaca. Contoh, keberadaan Gus Dur, taruhlah begitu ya, itu aktivitas orang sehebat Gus Dur yang kita lihat saja, itu pasti dia membaca, mengajar, menulis. Kalau dia hanya membaca dan mengajar, pasti orang lain akan menulis tentang dia. Orang kok hebat semacam itu, orang lain menulis. Semakin hebat, semakin banyak yang menulis karena kagum akan menulis. Sehingga jejak tulisan itu pasti ada. Nah, disinilah dalam ilmu filologi itu keberadaan seseorang itu bisa dicari dari data-data empiris, ya, data-data tertulis dari internal dan eksternal. Nah, orang Barat bisa menulis tentang Gus Dur. Kaum santri
bisa menulis tentang Gus Dur. Pengikutnya Gus Dur bisa menulis tentang Gus Dur. Sehingga ketika kita mencari Gus Dur, itu banyak informasi tentang Gus Dur. Dan itu berlaku bagi siapa saja. Nah, sehingga ketika ingin menvalidasi seseorang, benarkah seseorang ini ada, apa hanya cerita fiksi, maka sangat mudah sekali untuk dimengerti dengan metodologi semacam itu. Nah, tentang nasab, sebetulnya nasab ini menjadi hal yang sudah menjadi pembahasan bangsa kita. Contohnya, orang kalau mau nikah itu juga tunkahul mar'ah li arba'in, li hasabiha, li jamaliha, kemudian li maliha, li diniha. Wanita itu layak dicintai karena 4 hal. Pertama, karena nasabnya, nasab. Kedua, karena harta bendanya, kayanya. Kemudian karena cantiknya dan karena agamanya. Nah, nasab menjadi bahasan kan. Sehingga di situ orang tua dulu yen arep ambil bojo bocah le delok bibit, bebet, bobot, nasab lagi kan. Nah gitu. Jadi nasab itu menjadi hal yang memang penting. Bahkan dalam Islam itu nisbat nasab menjadi hal yang penting. Syarat dalam administrasi akhirat itu harus ada nasab. Isbat nasab itu harus. Maka registrasi akhirat itu wajib menggunakan BIN. Kalau tanpa BIN sehebat apapun, minggir sih. Taruhlah ada seseorang yang punya amal hebat, amal solih luar biasa, ngualim, solih, amalnya hebat. Tapi tidak punya nasab. Surganya nanti, minggir dulu. Karena Allah ketika memanggil hambanya di akhir nanti berserta dengan bin fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Nah, dan nasab itu kalau dalam registrasinya, kalau dalam kewajiban mengisbat nasab itu senantiasa disandarkan kepada pihak bapak atau suami dari pernikahan yang sah. Nasab juga loh ini loh ya. Ini nasab ini. Nasab dari pernikahan yang sah. Wanita lahir yang tidak dari pernikahan yang sah itu yang sesuai dengan syariat, itu namanya sah. Maka bapaknya tidak bisa menjadi isbat nasabnya. Tidak bisa. Nah, siapa yang butuh nasab dalam pernikahan lebih-lebih itu pihak istri. Saya tidak mau masuk kepada wilayah yang ramai. Istri, wanita yang butuh, yang akan nikah itu wajib bernasab, dan nasab itulah nanti akan menjadi wali. Siti putrane sapa? Putrane Bapak Sugimin. Nah, Bapak Sugimin putra bapak kandungnya. Iya. Dalam pernikahan yang sah, betul. Oh ya, nasabnya. Kalau semacam itu namanya tidak perlu. Soksine sapa? Sudah nikah ning KUA, namanya sudah sughroh wal istifadhah. Istilahnya sudah sughroh, sudah masyhur, istifadhah, sudah cetok, bisa diambil manfaat. Karena apa? Karena dari pernikahan yang sah pasti ada catatannya, ya kan? Ada catat, bahkan ada bukunya. Maka sekarang KUA, Kantor Sunnah Agama, dalam menikahkan wanita kemudian menunjuk seorang wali harus ada bukti buku nikah. Tidak cukup dengan sughroh istifadhah kan? Masalah nikah saja
Enggak, iku jelas anake gitu. Lah buktine apa? Iku nikah itu nikah. Itu sekarang seorang wali ya Suto akan menjadi walinya Siti itu harus menyertakan buku catatan yang sah dari KUA. Tidak cukup suruh wal istifadhah padahal mau nikah aja loh ini. Ora cukup. Wah, jare anake Pak Suto kok lho, jare sapa? Yo wong-wong brang ngertine anake Suto iku. KUA ndak menerima. Ya kan sekarang diverifikasi. Oke, buku nikahnya ada Bapak. Tanggalnya didelok sekarang itu. Bocah ini lahirnya bulan apa, tahun berapa, bapaknya nikahnya. Sedetil itu berarti sughroh wal istifadhah tidak terpakai. Masalah nikah, apalagi yang lainnya. Ngaku anak Brawijaya. Sing berat ngaku turun Kanjeng Nabi. Padahal Imam Nawawi, kemudian ulama-ulama kuno itu kamu harus cemburu terhadap orang yang mengaku Nabi, bernasab kepada Nabi, karena konsekuensinya itu wajib mencintai. Sekarang kalau semua orang mengaku dzurriyyah Nabi, turun Nabi, itratin Nabi, ini wajib seperti diverifikasi, divalidasi seperti halnya masalah pernikahan. Masalah pernikahan ini yang legal formalnya begitu. Nah, itu logika sederhananya begitu. Berarti seseorang yang mengaku anak seseorang harus dibuktikan dengan buku nikah namanya. Tidak cukup katanya, umume ngertine wong brah iku ndak terpakai buktinya. Ini logika sederhana. Berarti kalau ada seseorang yang berani mengaku anak Nabi, turun Nabi, apalagi masanya ribuan tahun, ini yang satu generasi saja tidak cukup sughroh wal istifadhah, tapi terverifikasi dengan adanya buku bapaknya dulu betul-betul nikah, ada aktenya, loh malah ono aktene pisan, masalah nikah tok lho niki lho. Padahal batu satu generasi. Bagaimana kalau yang sudah ribuan tahun? Nah, itu sangat lebih wajib karena nanti siapapun bisa mengaku aku dzurriyyah Nabi, kowe kudu hormat aku. Bondomu nek tak jaluk kudu mbok kekno. Nek ora ngono kowe ra entuk syafaat. Ini namanya pembodohan. Nah, ini ya. Berarti logika sederhana saja, seseorang mengaku nasab anaknya atau bapaknya seseorang yang mau nikah saja harus terverifikasi, tervalidasi dengan adanya catatan yang sah yang terdaftar dalam administrasi besar namanya kantor urusan agama, dikuatkan dengan adanya buku nikah, adanya akte baru bisa menjadi wali sebagai isbat nasab dari calon pengantin perempuan. Sederhana gitu. Simpulkan sendiri. Oh, satu generasi. Sughroh, wong ngerti iku pakane jenenge Suto mboke Siti. Nah, anake Pak Idin. Gitu kan? Cetha kan? Masyarakat melihat kan, berarti syughroh kan. Wal istifadhah, cetha omahe yo ning kono, laire yo ning kono kok. Istifadhah kan. Tapi kenapa kalau mau nikah? Endi buku endi kuwi kok anake Pak Suto, mbokmu pakmu ku kawinan apa ora? Kawinan KUA apa ora? Kawinan estu, kawin modern katakan begitu. Iku enggak bisa. Istifadhah didelok wong berane ora ana catetane, enggak bisa sekarang itu. Ada nih nikah KUA, nikah modern di KUA no kata. Itu nanti jadi buktinya bukune. Oh, tanggalnya kok beda? Enggak bisa. Sederhana begitu. Jadi tentang nasab itu berarti penting dan sangat penting. Dan lebih pentingnya yang mengaku harus betul-betul terverifikasi dan tervalidasi dengan
catatan-catatan yang sah, yang benar, baik internal dan eksternal. Oke. Lantas menyikapi hal tersebut, Mbah, berarti kita harus seperti apa? Ya, pertama ketika ini sudah menjadi diskursus masyarakat dan kita memang kita belum memahami, ya dengarkan dulu aja, dengarkan, ikuti, nggak usah ikut komentar. Tapi dasar-dasar ilmunya cari dulu, belajar sambil menyelam. Jadi seperti saat inilah ramenya orang membahas nasabnya seseorang dan seseorang. Kalau bagi yang tidak, ya udah mengikuti aja, dengarkan dulu. Coba menjadi pendengar yang baik. Dengarkan maksudnya itu apa, yang diributkan apa, permasalahannya apa, ini yang dibahas siapa. Kemudian kita belajar juga bersamaan itu. Cobalah jangan hanya mendengar, sekarang sudah mendengar alasan ini dan itu. Coba belajar. Coba baca. Atau bertanya. Nanti kalau sudah mendengarkan, kemudian kita membaca, mencoba mencari informasi yang lebih valid, baru nanti menyimpulkan. Jadi jangan ikut komentar kalau belum tahu masalahnya. Nah, begitu. Apalagi nanti, sampai gontok-gontokan ya. Gontok-gontokan sekarang bodoh-bodoh Islami. Mau apa? Maka ini kan efek cinta dan mencintai, benci dan mencintai. Harusnya ya sedang-sedang saja gitu. Sedang-sedang saja. Tapi karena cinta itu tadi, cinta karena kalau kaidahnya Agnes Monica, cinta itu tak pakai logika. Berarti kan goblok. Dan berpotensi salah mencintai. Harusnya cinta itu ya pakai logika. Biar logika kita jalan, pantaskah dia untuk dicintai? Bolehkah dia dicintai? Nah, logika kan itu. Oh boleh, oh ya karena orang free. Oh jangan, sudah ada. Nah gitu. Oke, baik. Nah, yang sudah masuk juga di WhatsApp di pagi hari ini sebelumnya mohon maaf agak melenceng di luar tema. Begini Abah Yai, dari Ahmad di Bodeh Pucak Wangi. Mohon tanya, mengkorbankan orang tua yang sudah meninggal apa boleh dan bagaimana hukumnya? Demikian dari Mas Ahmad yang ada di Pucak Wangi. Terima kasih. Orang tua mau disembelih itu juga kan boleh. Sama orang mendoakan orang mati kok dikubur itu ya dosa ya. Mendoakan orang mati kok dikubur dosa. Sama menyuruh orang sholat kan juga boleh ya Pak? Lah iya wong sholat kok disuruh barang. Bagaimana hukum menyembelihkan hewan kurban bagi orang yang telah meninggal dunia? Hukum itu kan kaidah mencari hukum itu kan al-hukmu bi ilatihi. Hukum itu tergantung alasannya. Alasannya apa kok mau dikorbankan? Nanti hukumnya kan cegal. Alasannya bapak saya itu dulu wasiat pesan, lesok nek aku mati kurbanke. Nah alasannya karena kenapa bapakmu mau korban? Karena alasannya dulu wasiat, maka hukum korbannya wajib. Berarti wajib kurbankan, wajib sembelihkan kurban. Bisa wajib kan? Kalau ada wasiat berarti hukumnya wajib mengkorbankan, menyembelihkan korban terhadap orang yang telah meninggal dunia. Oke, kenapa bapakmu mau kau korbankan, sembelihkan korban? Tinggalan harta bendanya banyak dan kebiasaan bapak saya dulu ketika hidup berkorban setiap tahun. Nah, hukumnya sunnah kau kurbankan sebagai amal baik yang kau teruskan sebagai wujud baktimu kepada orang tua dan menyusulkan harta bendanya. Sunnah. Oke, bisa sunnah, hukum tergantung, bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah, tergantung alasannya hukum itu. Ini kalau tanya hukum. Bagaimana kalau itu inisiatif kita dibagi? Kenapa orang itu mengorbankan? Kepengen mawon. Ya hukumnya boleh, waya juzu boleh, tidak wajib. Juga tidak disebut sunnah, enggak sunnah.
Wong tidak paribasan anake wong ya wis cukupan pas-pasan. Orang tua tidak meninggalkan apa-apa. Maka hanya boleh kau korbankan. Kenapa boleh? Karena pada dasarnya korban itu ibadahnya orang yang hidup, bukan untuk orang mati. Dan hukumnya sunnah yang hidup itu man kana dzu sa'atin lam yudhi wala taqrabana musolana. Barang siapa yang mempunyai kelonggaran rezeki kok tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan musola saya. Itu artinya kan dzu malin, dzu sa'atin, orang yang punya kelonggaran rezeki di saat bulan Dzulhijjah. Bulan Apit Syawal sampai ndedek wokeh bareng besar kok ora ndek duit, itu aja enggak sunah korban, apalagi sudah meninggal kok mbok korbanke. Maka tidak dianjurkan, tidak disunahkan orang meninggal kau korbankan. Itu. Tapi kalau memang ada wasiat ya malah wajib. Kalau harta benda orang tua masih banyak dan itu kebiasaan orang tua ya sunnah. Kalau selain itu ya boleh. Ada kemuliaan sebetulnya yang harus dilakukan oleh anak. Apa? Bersedekah, berjariah, berinfak, diniatkan untuk orang tua. Sehingga kami menyimpulkannya begini, daripada uangmu mbok ki ngorbanke bapakmu sing wis mati, mbokmu sing wis mati, ada hal yang lebih wajib lagi. Kalau mau kepingin berbakti kepada orang tua, hajikan orang tuamu yang belum haji. Loh, wong wis mati kok dikajekno, lah kenapa wong mati mbok korbanke? Ya mongko nek ibadah sunnah ya wis, sing ibadah wajib aja enggak dilakoni. Maka dari situ ada Bani Juhaifah ya, yang bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ana ummi. Ana li ummi, saya itu punya ibu yang dulu kepingin haji dan belum haji sampai meninggal. Apakah boleh saya menghajikan ibu saya? Naam Nabi, boleh. Yo, haji. Maka dari hadis itu, dalam kitab Fathul Mu'in iku wa yajibu, ada makhot, wa yajibu ayyakhujja ala mayyitin bitirkatihi. Wajib hukumnya menghajikan orang mukmin yang meninggal dunia yang belum haji dengan harta tirkah tinggalannya. Nah ini musim haji, silahkan yang punya bapak ibu meninggal kok belum haji, sementara masih punya tinggalan harta benda, anaknya hukumnya wajib menghajikan orang tuanya. Bahkan dalam kitab Tanwir, tinggalane hurung oleh dibagi karo ahlul warise sebelum hakullah wa hakun nas, hak kewajiban terhadap Allah dan manusia diselesaikan. Wong saiki susu bagi warisan Pak Nurung kaji gak dikajekno kok. Tapi haji kan sulit yai. Kalau haji urip sulit, haji mati namanya badal haji. Nah, harusnya jangan kurban tapi badalkan haji. Nah, ini kebetulan ini sampai promosi. Saya punya hubungan teman-teman yang ada di Mekah sana, di Malawi. Yang kalau musim haji itu tugasnya saya sebut golek pocokan badal haji. Jadi saya punya teman yang tinggal di Malawi, Misfalah Mekah, yang punya komunitas orang-orang Indonesia yang sudah domisili sana, sebut mukimin, yang kalau musim haji itu mencari pocokan untuk melaksanakan badal haji saudara kita yang ada di Indonesia. Jadi panjenengan siapapun yang ingin membadalkan haji orang tuanya atau saudaranya yang sudah meninggal dunia, lebih-lebih orang tua yang masih meninggalkan harta benda, hukumnya wajib badalkan haji. Jangan korban. Loh, korban kan ada yang wajib karena sunnah hukumnya, ini wajib. Wajibnya prioritaskan wajibnya. Badalkan haji karena ini mumpung musim haji ya. Nanti data diri yang dibadalkan bawa ke tempat saya. Nama,
BIN jangan lupa, alamat, kalau ada foto. Nah, nanti teman-teman yang ada di Mekah sana nanti akan melaksanakan membadalkan haji untuk almarhum yang dimaksud, almarhumah yang diniatkan. Tentunya tugas jenengan membayar mengopah yang melaksanakan di sana. Gitu. Dan itu hukumnya wajib. Orang bapak dikholi baik-baik, disedekah baik-baik, tapi belum dikajekno, elek. Karena sunnahnya dilakoni, wajibnya tidak. Ibarat orang hanya tahajud tok tapi nggak pernah sholat duhur itu. orang duha tok nggak pernah sholat ngasar itu. Apa keterima? Ya, nah ini malah repot lagi. Maka mumpung musim haji, monggo yang akan membadalkan orang-orang tercinta untuk dihajikan, nanti bisa menghubungi nomor saya atau datang ke tempat kami. Kami akan bantu, kami carikan orang-orang yang amanah untuk melaksanakan, menghajikan keluarga kita. Nah, tugas jenengan memberi opah terhadap yang melaksanakan. Karena haji itu kan ada berbagai macam cara pelaksanaan. Dari dalam pelaksanaan haji ada yang haji sifatnya tanazul, ada yang nafar awal, ada nafar tsani. Itu beda dengan pengopahan. Kalau dilaksanakan full sampai nafar tsani rampung, ya biasanya kisaran 12 jutaan opahnya untuk mengopah yang melaksanakan. 12.500.000 lah. Kemudian kalau yang dilakukan prosesnya menjalankan tanazul hanya 2 hari, 3 hari, maka hanya 7.500.000. Jadi itu proses pelaksananya begitu. Uangnya untuk memberi opah yang melaksanakan. Nanti dapat syahadah, sertifikat bahwasanya telah dihajikan. Baik, dan lagi-lagi itu atas nama bakti dan juga cinta begitu. Iya, ya? tentunya karena cinta kepada orang tua. Betul. Dan kewajiban juga itu gitu. Oke. Nah, Mitra Pas membahas tentang cinta tentu tidak ada habisnya karena tiap hari kita juga bertabur cinta, Mbak ya. Tapi juga karena waktunya terbatas, kami mohon untuk kesimpulan dan juga doanya di pagi hari ini. Semoga kita bisa melakukan segala hal karena cinta. Ya. Karena dengan cinta semua akan bertahan. Rumah tangga dengan cinta akan bertahan, apalagi cinta kepada Allah akan bertahan. Menjalankan aktivitas pagi ini karena cinta pada Allah, tentunya datangnya dengan semangat, pulangnya dengan semangat. Insya Allah kita bisa melakukan semua hal karena cinta kita kepada Allah, karena demi cinta kepada Allah. Harapan terhadap muga-muga kanthi corong ini awak dhewe entuk rahmati Gusti Allah, entuk welase Gusti Allah, diampuni Allah. Demikian, semoga kita bisa mencinta karena Allah, dan kalaupun harus pisah dan benci pun karena dasar-dasar larangan Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.